Salam sejahtera jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam 38 hari karya Roh Kudus sepanjang sejarah gereja. Hari ini adalah hari ke-11. Bersama saya Stefanus Nathanael, kita akan mendengarkan kisah seorang misionaris wanita di Cina, yaitu Gladys Aylward. Gladys Aylward lahir di London pada tahun 1902. Awalnya dia bekerja selama beberapa tahun sebagai asisten rumah tangga. Suatu saat Gladys menghadiri acara kebaktian kebangunan rohani. Pengkhotbah dalam KKR itu memberikan tantangan bagi siapapun yang hadir yang bersedia untuk mempersembahkan hidupnya melayani Tuhan. Dan Gladys saat itu menyambut tantangan itu. Dan sesudah itu Gladys merasa yakin dan terpanggil untuk memberitakan Injil di Cina. Saat berusia 26 tahun, Gladys menjadi calon penginjil di China Inland Mission Center di London. Tetapi saat ujian, Gladys tidak lulus. Kemudian Gladys bekerja di bidang lain, tetapi panggilan untuk menjadi misionaris di Cina tidak pernah padam. Suatu saat Gladys mendengar ada seorang misionaris wanita yang berumur 73 tahun, yaitu Ibu Jenny Lawson, sedang mencari wanita muda untuk melanjutkan apa yang telah dilakukannya. Lalu Gladys menulis surat lamaran kepada Ibu Jenny Lawson yang akhirnya diterima. Lalu Gladys berangkat ke Cina. Saudara, Gladys ada di Yangcheng, yaitu satu daerah di sebelah selatan Beijing, tepatnya di provinsi Shanxi yang bergunung-gunung. Sebagian besar penduduknya belum pernah melihat orang Eropa selain Ibu Jenny dan Gladys. Saat itu Yangcheng adalah tempat peristirahatan bagi kafilah, dengan keledai-keledai yang mengangkut batu bara, kapas mentah, belanga, dan barang-barang dari besi dalam perjalanan selama 6 minggu atau 3 bulan. Di sini, Ibu Jenny dan Gladys mulai memberitakan Injil dengan cara membuka penginapan bagi para kafilah yang melewati Yangcheng. Banyak orang bertobat karena ketika mereka menginap di tempat penginapan Ibu Jenny dan Gladys ini, mereka mendapatkan satu hiburan gratis setiap malam, yaitu sang pemilik penginapan bercerita tentang seseorang yang bernama Yesus. Cerita itu sungguh melekat bagi para kafilah. Mereka mengingat-ingat cerita tersebut dan menceritakan kembali secara akurat kepada para penunggang keledai lainnya di tempat perhentian lainnya sepanjang jalur perjalanan kafilah. Saudara, kemudian Ibu Lawson meninggal. Gladys akhirnya melanjutkan misi pekerjaan dari Ibu Jenny seorang diri dengan bantuan seorang Kristen asal Cina yang bernama Yang, yaitu seorang tukang masak. Di China, Gladys sungguh menjadi berkat. Dia bisa menengahi kekacauan di penjara yang ada di kota Yangcheng. Dia diminta oleh para sipir untuk menengahi kekacauan yang ada. Gladys awalnya takut, dia tidak bisa. Bagaimana aku bisa melakukannya? Tapi dengan pertolongan Tuhan, Gladys dimampukan dan bisa menengahi apa yang menjadi permasalahan sehingga para narapidana bertengkar. Gladys juga diminta oleh seorang pejabat di kota Yangcheng untuk menjadi seorang wanita yang berpatroli ke daerah-daerah untuk menegaskan kepada para wanita di sana, di mana pada saat itu budaya mengikat kaki bagi setiap wanita itu sudah ditiadakan. Dan Gladys bertugas untuk menyampaikan hal itu ke daerah-daerah. Gladys menyanggupi pekerjaan itu karena dia menyadari bahwa pekerjaan itu akan memberinya kesempatan untuk menyebarkan Injil secara lebih luas lagi. Gladys juga menjadi berkat ketika dia menolong seorang perempuan 5 tahun yang diculik dan dijadikan pengemis. Dia membayar untuk menebus perempuan berusia 5 tahun itu seharga 9 penny Inggris. Setelah itu, perempuan si 9 pence ini yang dijuluki itu datang dengan seorang anak laki-laki yang ditelantarkan di gerobak. Kemudian Gladys juga menerima anak laki-laki ini untuk menjadi keluarganya. Saudara, pada saat perang pecah pada musim semi tahun 1938, ketika pesawat-pesawat Jepang mengebom kota Yangcheng, menewaskan banyak orang,
dan menyebabkan orang-orang yang selamat harus mengungsi ke pegunungan. Gladys membawa lari 100 anak panti asuhan milik pemerintah di Xi'an. Ketika Gladys bersama dengan 100 anak panti asuhan berjalan selama 12 hari, terkadang mereka menemukan tempat menginap, tetapi tidak jarang beberapa malam harus dilewati tanpa atap pelindung di lereng pegunungan. Pada hari ke-12, mereka tiba di Sungai Kuning dan tidak ada jalan untuk menyeberanginya karena semua perahu disita. Anak-anak panti asuhan berkata, "Mengapa kita tidak menyeberang?" Jawab Gladys, "Tidak ada perahu." Tetapi anak-anak panti asuhan berkata, "Allah dapat melakukan apa saja. Mintalah padanya untuk menolong kita menyeberang." Kemudian mereka semua berlutut dan berdoa. Kemudian mereka bernyanyi. Ketika itu seorang tentara Cina yang sedang berpatroli mendengar mereka menyanyi lalu menghampiri. Tentara Cina tersebut mendengarkan kisah mereka dan berkata, "Aku bisa mencarikanmu perahu." Kemudian anak-anak panti asuhan menyeberangi Sungai Kuning dan kemudian Gladys menyerahkan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya ke tangan pihak yang kompeten di Xi'an. Tak lama kemudian Gladys jatuh sakit karena demam tifus. Saat kesehatannya berangsur membaik, Gladys mulai mendirikan gereja Kristen di Xi'an dan bekerja di tempat lain, termasuk di tempat penampungan para penderita kusta di Sichuan. Kesehatannya tetap memburuk karena luka yang diterimanya selama perang. Dan pada tahun 1947, Gladys kembali ke Inggris karena benar-benar harus menjalani operasi. Gladys menetap di Inggris dan mengajar di sana. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari kisah hidup Gladys, seorang asisten rumah tangga yang pada akhirnya menjadi seorang misionaris di Cina. Gladys peka akan panggilan hidupnya, dan itu juga yang seharusnya selalu kita asah di dalam hati kita. Kita peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Tidak selalu harus menjadi seperti Gladys yang mengabarkan Injil sampai ke pelosok, tetapi kita bisa menjadi seorang pewarta Injil dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita juga melihat kegigihan Gladys yang tidak mudah menyerah menghadapi segala tantangan, segala kesulitan hidup. Kita juga melihat bagaimana Gladys, pelayanannya, penginjilannya sangat efektif karena hidupnya bisa diterima orang-orang di sekitarnya. Hidupnya menjadi berkat bagi lingkungan di sekitarnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh belajar dari kisah hidup Gladys Award. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami, supaya hidup kami bisa menjadi hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.